Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan channel saya, Abdul Karim. Kali ini saya akan bacakan surah Al-Quran dan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Allah berfirman, dan apabila mereka mendengarkan wahyu yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, engkau lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 83. Kemudian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah supaya kamu memperoleh rahmat darinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Wa qala ta'ala, qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Ia, Nabi Khidir, berkata kepada Musa alaihissalam, jika engkau akan mengikuti aku untuk mendapatkan ilmu, maka janganlah menanyakan apapun kepadaku, sehingga aku sendiri yang akan mengatakannya kepadamu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 70. Wa qala ta'ala, walladzina jtanabu taghut ay ya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Dan orang-orang yang menjauhi tagut itu sejenis benda-benda yang disembah selain dari Allah. Nah, Allah berpesan, dan orang-orang yang menjauhi tagut tidak menyembahnya, dan mereka tidak menyembahnya, tagut itu, dan kembali kepada Allah. Bagi mereka berita gembira. Karena itu, sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, kata Allah. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.
Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Sekarang hadis Nabi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Aku berkata, bagaimana saya membacakan Al-Quran untukmu, ya Rasulullah, padahal ia diturunkan kepadamu? Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku sangat ingin mendengarkannya dari orang lain. Maka saya membacakannya kepada beliau surat An-Nisa hingga ketika sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummati bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti? Nih, di dalam Al-Quran dijelaskan, maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, apabila Allah menetapkan suatu keputusan di langit, maka para malaikat mengibaskan sayap-sayapnya karena takut, tunduk pada firman Allah. Suara kibasan sayap mereka terdengar seperti bunyi rantai besi yang dipukulkan ke atas batu yang licin. Apabila telah agak reda ketakutan dari hati mereka, mereka bertanya satu sama lain, apa yang difirmankan Allah oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis yang terakhir dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf rahimahullah menceritakan, pernah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin As rahmatullah bertemu di Bukit Marwah. Lalu mereka berdua bercakap-cakap beberapa saat. Setelah itu Abdullah bin Amr pergi, sedangkan Abdullah bin Umar masih berada di sana sambil menangis. Seseorang bertanya kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Abdurrahman? Ibnu Umar berkata, orang ini, yakni Abdullah bin Amr, baru saja mengaku bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ada kesombongan dalam hatinya. Kita ulangi lagi sabda Rasulullah, barang siapa yang ada kesombongan dalam hatinya, walaupun sebesar zarah, maka Allah akan menghujamkan wajahnya ke dalam neraka. Kita ulangin, barang siapa yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar zarah, maka Allah akan menghujamkan wajahnya ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani.
Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga kita mendapat hidayah dari berita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.